Om Swastiastu. Baik anak-anakku semua, kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu masih tetap pada materi Sapta Timira. Pengertian Sapta Timira, saya kira kalian sudah tahu ya, masih ingat ya, yaitu 7 macam kegelapan yang dialami oleh pikiran manusia. Adapun bagian-bagiannya ada Surupa, Dana, Guna, Kulina, Yawana, Sura, dan Kasura. Nah, di sini akan ada tayangan video ya. Dalam persepsi ini, tentunya video ini berkaitan dengan salah satu bagian dari Sapta Timira. Mari kita saksikan bersama-sama. Pak, permisi, jangan mandi di pantai depan villa. Dan tolong bantennya dipindahkan agar tidak mengotori pantai yang ada di sini. Oh, ini kan pantai umum, Pak. Siapa bilang pantai umum, Pak? Kami sudah bayar ke desa setiap tahun agar privasi villa kami terjaga, Pak. Dan tamu tidak tersinggung dengan adanya orang lokal yang mandi di sini, Pak. Maaf, Pak. Ini kan vilanya Pak Sutejo. Betul, Pak. Kok tahu? Kalau gitu, sekarang saya telepon bosmu. Halo, Pak. Masih ingat saya? Oh, Pak Ketut. Masih. Ada apa, Pak? Ini masalah satpam Bapak melarang saya mandi bersama keluarga di depan villa Bapak. Oh, memang betul, Pak Ketut. Memang kami melarang karena untuk kenyamanan dan privasi tamu kami. Tapi kan di pantai, Pak. Pantai ini tidak bisa dibeli, Pak. Pak Ketut, begini Pak Ketut. Uang melicinkan segalanya. Dan kami sudah rutin menyetor ke desa setempat. Nah, itu ya. Jadi di sini karena seseorang yang memiliki banyak uang, jadi semaunya dalam menggunakan uangnya tanpa memikirkan kepentingan orang banyak. Nah, seperti video tadi itu mungkin adalah salah satu contoh manusia yang sangat rakus. Indikator pembelajaran kita pada hari ini yaitu menemukan contoh perilaku Sapta Timira dalam kehidupan. Kemudian menganalisis dampak perilaku Sapta Timira dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lihat contoh perilaku Sapta Timira ya, beserta dampak positif dan negatifnya. Apa saja? Mari kita lihat slide berikutnya. Yang pertama ada Surupa. Surupa dalam agama Hindu, wajah tampan atau cantik merupakan kelahiran dari surga. Ya. Untuk itu janganlah menggunakannya untuk hal-hal yang negatif yang akan merugikan diri sendiri. Misalnya ya, pada gambar ya, seorang gadis yang cantik terpengaruh menggunakan kosmetik yang abal-abal sehingga menyebabkan wajahnya menjadi rusak. Nah, ini ya, seperti pada gambar ini wajahnya cantik karena terpengaruh oleh kosmetik yang abal-abal, akhirnya memiliki wajah yang rusak. Ini dampak negatifnya bila tidak bisa menguasai pikiran kita. Mestinya memiliki wajah yang tampan dan cantik itu kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Misalnya sebagai contoh ya, menjadi motivasi kita bahwa memiliki wajah tampan yang cantik adalah sebagai prestasi. Untuk itu kita harus memupuknya dengan perbuatan yang lebih baik agar kelak menjadi bahagia hidup kita nantinya. Kemudian lanjut kita ke Dana. Dana ini adalah seseorang yang mabuk. Dana adalah orang yang menggunakan kekayaannya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.
Contohnya seorang pejabat tinggi yang tidak pernah memiliki rasa puas dengan apa yang telah diperolehnya, sehingga menyebabkan ia gelap mata dan melakukan tindakan penyelewengan dana atau korupsi. Nah, seperti ini. Ini ada gambar seorang pejabat, di mana ada gambar wanita dan gambar uang. Jika dia menggunakan uang seperti ini, berpoya-poya artinya. Bahkan uang yang didapat itu dari hasil korupsi. Inilah yang mestinya kita hindari. Yang dampak negatifnya menyebabkan kita masuk ke penjara. Meskinya uang yang kita miliki atau dana yang kita miliki untuk memenuhi kebutuhan sendiri, investasi atau ditabung, kemudian untuk berdana punya atau kita lihat-lihatkan. Kemudian guna atau kepandaian. Belakangan ini, ilmu pengetahuan itu ibarat pisau bermata dua. Satu sisi menguntungkan dan di satu sisi merugikan apabila tidak dilandasi oleh ajaran agama. Oleh karena itu, gunakanlah kepandaian atau guna ini berdasarkan jalan dharma. Ini sebagai contoh ya, kepandaian yang bersifat negatif. Ada seseorang yang bernama Agus memiliki kepandaian di bidang IT atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kemampuannya itu, dia mampu membobol bank untuk memindahkan tabungan orang lain ke rekening pribadinya. Akibatnya, ia tertangkap dan penjara. Nah, inilah dampak negatifnya bila tidak dilandasi dengan dharma. Seperti pada gambar terlihat ya, kasus pembobolan bank BNI 1,7 triliun, bayangkan. Dan orang ini sudah dipenjara. Kemudian kulina atau kebangsawanan ya. Orang yang mengagung-agungkan keturunan atau kebangsawanan dan menganggap orang lain lebih rendah sangatlah tidak baik. Agama mengajarkan agar setiap orang saling menghormati dan menghargai antar sesama makhluk ciptaan Sang Yang Widi. Agama Hindu mengajarkan Tatwam Asi, aku adalah engkau, yang merupakan ajaran kebersamaan, persamaan derajat serta hak dan kewajiban. Ini ya. Kalian lihat pada gambar, seseorang yang memiliki jabatan tinggi atau derajatnya tinggi merasa sombong terhadap seseorang yang memiliki derajat yang rendah. Nah, mestinya ini harus kita hindari. Dampak negatifnya akan menyebabkan kita dijauhi dari pergaulan orang banyak. Lebih baik positifnya kita arahkan, kita semua tidak memilih kawan, baik dia itu dari kalangan keluarga miskin atau dari manapun asal usulnya, kita ajak bersama-sama. Jadi tidak boleh membeda-bedakan ya. Bila kita seperti ini, maka ya kita tahu sendiri nanti ya, bagaimana nanti rasanya kalau tidak diajak bergaul oleh orang-orang. Saya kira itu ya. Kita lanjut ke berikutnya. Yawana atau usia remaja. Yawana atau usia remaja ini ya, masa di mana seseorang sangat rentan terhadap pengaruh dari luar. Alangkah baiknya masa remaja diisi dengan kegiatan positif seperti kegiatan seketernaturuni, misalnya melakukan ngayah di pura atau kegiatan pasraman serta yang lainnya. Bila pada masa ini salah menanamkan pendidikan, maka akan menjadi masa yang suram, misalnya memamerkan kekuatannya, kebut-kebutan, berkelahi dan lain-lain, yang mengakibatkan menjadi remaja yang tak berguna dan sering menyusahkan orang tua. Seperti pada gambar ya, bereuforia dalam merayakan kelulusan di sekolah, baju dicoret-coret ya, dan dramatisnya konvoi di jalan.
Kemudian setelah Yawana kita belajar ke Sura. Ya, apa artinya Sura? Sura adalah minuman keras. Dalam agama Hindu, ya, minuman keras banyak digunakan untuk upacara agama seperti tua, arak, bram, dan lain-lain yang diperuntukkan untuk buta kala. Minuman keras yang digunakan sesuai ukuran yang ditentukan dokter dapat dijadikan obat bila ditambah dengan beberapa ramuan lainnya. Nah, ini adalah dampak positif dari minuman keras. Negatifnya dari minuman keras itu yaitu membuat pikiran seseorang menjadi gelap sehingga tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk, sehingga meresahkan warga masyarakat di sekitarnya. Lanjut. Kasuran. Kasuran ini adalah keberanian. Kasuran sangat berguna bagi orang-orang yang memiliki jiwa patriot dalam mempertahankan keutuhan negaranya. Keberanian berlandaskan dharma akan membawa keberhasilan dan kemenangan yang membahagiakan serta akan memperbaiki kualitas hidup di kemudian hari. Seperti ini ya, Arjuna. Arjuna ini adalah kesatria dari para Pandawa yang menegakkan kebenaran pada perang Baratayuda di Kurukshetra. Itu kalian sudah mengenali siapa Arjuna. Sebaliknya, keberanian yang tidak dibarengi dengan akal yang sehat dan dasar yang benar, maka akan keberanian itu seperti itu justru akan membawa kita ke arah kekalahan yang menyengsarakan. Nah, seperti ini yang dilakukan oleh para Kurawa Dursasana ya, yang melucuti pakaian Drupadi yang berakibat terjadinya perang Baratayuda. Karena apa? Karena tidak ada penghormatan terhadap kaum wanita yang dilakukan oleh para Kurawa. Kesimpulannya, pengendalian pikiran merupakan hal utama dalam upaya menghindari diri dari pengaruh ajaran Sabta Tingera. Bila langkahnya berlandaskan dharma, maka akan menyebabkan kebahagiaan. Bila adharma menjadi langkahnya akan membawa kita pada jurang kesengsaraan. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika belum, boleh kalian putar terus video pembelajaran ini sampai kalian paham. Bila ada pertanyaan, kalian bisa melakukan chatting lewat WA grup yang telah disediakan ya. Baik anak-anakku semua, saya kira itu saja penyampaian saya pada hari ini. Akhir kata, saya ucapkan salam Parama Santi. Om Santi 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 Om.